Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 02 SAKM 002 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah yaitu adalah Hukum dan Regulasi Bisnis dengan materi yaitu Hukum Perbankan yang akan dijelaskan oleh Dika Putri Mediana 23 10 11 25 0 11 6, Dwi Cahyati 23 10 11 25 0 11 7, Laode Salim 23 10 11 25 0 0 81, dan yang terakhir Saverius William 23 10 11 25 04 33. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perbankan. Apa itu pengertian hukum perbankan? Yaitu menurut Muhammad Jumhana menyatakan bahwa hukum perbankan adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur segala aspek kegiatan lembaga keuangan bank. Dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Yang selanjutnya, usaha bank umum meliputi: pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; yang kedua, memberikan kredit; yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang; yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko; yang kelima, memindahkan uang dengan baik; dan yang terakhir keenam, yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan definisi bank sebagai penghimpun dana dan kemudian disalurkan dalam bentuk kredit yang berbunyi: bank, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit. Adapun unsur-unsurnya diantaranya adalah: 1. Kepercayaan, yaitu keyakinan bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam jangka waktu yang telah dijanjikan. Kedua, waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Ketiga, resiko. Setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Yang keempat, ada prestasi, yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi perbankan. Pasal 3 UU Perbankan menegaskan bahwa fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Nyoman Moena, fungsi perbankan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lembaga kepercayaan, tempat masyarakat menyimpan dananya dengan aman. 2. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan kredit untuk mendukung usaha dan investasi. 3. Lembaga pemerataan, membantu distribusi dana untuk pembangunan di wilayah tertentu. Tanggung jawab perbankan. 1. Tanggung jawab prudensial, bank harus sehat secara finansial untuk menjaga stabilitas. 2. Tanggung jawab komersial, bank harus menghasilkan keuntungan untuk keberlanjutan operasional. 3. Tanggung jawab finansial, transparansi dalam pelaporan keuangan kepada stakeholder. 4. Tanggung jawab sosial, mengakomodir kebutuhan masyarakat dan stakeholder secara adil. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam hukum perbankan. Dalam literatur ilmu hukum, seringkali dijumpai istilah prinsip dan asas. Pada Kamus Bahasa Indonesia, istilah prinsip diartikan sebagai dasar, asas, dan kebenaran sebagai dasar berpikir atau bertindak. Sedangkan istilah asas artinya hukum dasar atau sesuatu sebagai dasar tumpuan berpikir atau berpendapat. Berkaitan dengan istilah prinsip, dari berbagai bahasa antara lain dikenal dengan istilah principium dari bahasa Latin, beginsel dari Belanda, dan principle dari Inggris, yang diartikan sebagai dasar atau tumpuan berpikir atau bertindak
atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak, Black's Law Dictionary, yang mendefinisikan principle, a basic rule, law, or doctrine. Dalam prinsip-prinsip dalam hukum perbankan dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip demokrasi ekonomi atau demokrasi ekonomis principle. Pada dasarnya, lahirnya prinsip demokrasi ekonomi berkaitan dengan keberadaan dari konsep welfare state, yang diartikan sebagai negara kesejahteraan yang lahir karena adanya pelaksanaan dari konsep political state ataupun legal state yang menyengsarakan rakyat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Yang kedua, prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Bank sebagai lembaga intermediasi wajib memelihara kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental bagi kelangsungan hidup bank karena keberadaan industri perbankan mengandalkan dan ketergantungan kepercayaan masyarakat yang dibuktikan dengan menyimpan dananya berupa simpanan dan hanya diganti dengan sebuah buku tabungan atau selembar kertas biliar deposito yang nilainya tidak sebanding dengan jumlah dananya. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Istilah prinsip kehati-hatian merupakan terjemahan dari istilah prudential banking. Menurut Rudy Prasetyo, prinsip kehati-hatian berasal dari kata prudent, yaitu bijaksana dalam menjalankan tindakan atau penelitian. Pengertian prudent dalam Black Law Dictionary disebutkan sebagai circumspect or judicious in one dealings. Artinya sangat berhati-hati atau bijaksana dalam urusan. Yang keempat, ada prinsip kerahasiaan atau secrecy principle. Masalah rahasia bank menurut sejarahnya sama tuanya dengan perkembangan perbankan itu sendiri sejak 4000 tahun lalu di Babilonia yang dimuat pada buku Code of Hammurabi. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa rahasia bank itu sudah dianut oleh berbagai negara dan bahkan sudah dimasukkan dalam undang-undang negara atau konstitusi yang bertujuan guna menciptakan kepercayaan masyarakat sebagai penyimpanan uang di bank. Berikutnya saya akan menjelaskan sumber hukum perbankan. Sumber hukum perbankan di Indonesia mencakup berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi dari otoritas keuangan yang berperan dalam mengatur kegiatan perbankan. Berikut adalah beberapa sumber hukum utama yang menjadi landasan bagi industri perbankan di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, Undang-Undang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Yang keempat, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang keenam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketujuh, ada Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengatur berbagai aspek perbankan. Nomor 8, Peraturan OJK. Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan peraturan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan operasional perbankan. 9. Peraturan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait perbankan, termasuk soal pembentukan lembaga-lembaga khusus dan tata kelola bank BUMN. Terakhir yang ke-10, ketentuan internasional. Standar internasional seperti Basel Accord
Basel 1, 2, dan 3 yang mengatur standar permodalan dan manajemen risiko perbankan. Juga diadopsi oleh bank-bank di Indonesia melalui regulasi OJK dan BI untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Nah, sebagai kesimpulan, hukum perbankan adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur aktivitas perbankan, termasuk pengelolaan dana nasabah, perlindungan konsumen, serta pengawasan dan pengaturan kegiatan perbankan oleh pemerintah. Tujuan utama hukum perbankan adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta melindungi hak dan kepentingan nasabah. Hukum perbankan mencakup berbagai aspek, termasuk pendirian bank, pengawasan operasional, manajemen risiko, serta aturan terkait transparansi dan pelaporan. Di Indonesia, hukum perbankan diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Secara keseluruhan, hukum perbankan berperan penting dalam menjaga integritas keamanan dan stabilitas sistem perbankan, serta melindungi nasabah dari praktik yang merugikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai hukum perbankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.